الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin yang mendapat keberuntungan dan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang di saat ini kita berkumpul untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan dan mengabdikan diri kita kepada Allah, dan kelak kita pun akan kembali kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi khairan minhu." Siapa orang yang mengingat kepadaku, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepadanya. Aku pun menyebut dia, mengingat dia yang lebih baik daripada apa yang disajikan daripada seorang hamba mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apabila nama kita disebut di hadapan orang besar, disebut di hadapan orang soleh, disebut di hadapan pejabat, misal kita berjabat tangan dengan menteri atau lainnya, maka dia kenal dan menyebut nama kita, sungguh itu adalah satu kegembiraan. Maka ketahuilah, kalau kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya dzakartuhu, aku ingat dia, aku sebut dia dalam diriku, dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulia seorang hamba yang dikenal dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu apabila seorang yang beruntung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun makhluk-makhluk akan ikut mengagungkan orang itu, akan ikut salut kepada orang-orang yang disebutkan oleh Allah, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beruntung kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak yang dapat alhamdulillah melakukan sholat Jumat berjamaah. Hadirin rahimakumullah, kita semua akan kembali kepada Allah dan ini adalah tanaman akhirat. Ingat, hidup dua kali. Kita akan hidup di dunia ini dan akan hidup di akhirat. Maka siapa mereka yang hidup
di dunia dengan melakukan kebaikan-kebaikan, dengan mengajak keluarganya mengamalkan kebaikan, maka bergembira di sana pun di kehidupan yang kekal, kehidupan yang berikutnya yaitu kehidupan akhirat, mereka akan kumpul kembali bersama keluarganya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan kita, orang-orang yang kita cinta di dalam dunia, keluarga kita, di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ingat-ingat dalam kehidupan kita ini bahwasanya kita ini hidup hanya sementara. Hidup ini hanyalah cocok tanam yang hasil dan keindahan yang akan didapatkan bagi mereka yang melakukan kebaikan di akhirat nanti. Pengorbanan yang kita lakukan, sedekahkah atau lain-lainnya, ketahuilah bahwa itu hanyalah titipan. Ketika kita melakukan sedekah, mengeluarkan 100.000, artinya bukan kita memberikan orang itu 100.000, atau bukan kita memberikan bangunan untuk masjid misalnya 1 juta, akan tetapi maknanya adalah kita nitip yang hasilnya nanti di akhirat akan kita ambil plus berlipat ganda. Diumpamakan seorang, katakanlah umroh, membawa bekal yang banyak, melebihi kapasitas timbangan. Misal timbangan hanya 30 kilo tapi dia bawa 100 kilo. Maka tiba-tiba ada orang yang datang, sudah kamu tidak usah memikirkan, barang kamu terima di tempat nanti, plus nanti ditambah lagi hadiah-hadiah sampai 500 kilo. Terima di tempat, alangkah gembira apabila dapat itu. Maka ketahuilah, bagi mereka yang berpikir kehidupan akhirat, mereka akan melihat bahwasanya 100.000 misalnya yang dikeluarkan, hakikatnya dia menitip untuk dia ambil di akhirat nanti. Maka kita selalu diingatkan bahwasanya kita ini hidup sementara. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita perlu pahami bahwasanya Islam sempurna. Dan di antara hal yang perlu, kita tentu sebentar lagi akan melakukan pemilihan. Maka saya tidak berbicara tentang politik, tapi saya berbicara tentang pandangan Islam dan arahan. Karena Islam ini sudah sempurna. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, hukum tentang kesultanan, beliau sudah cantumkan di situ tentang bagaimana, tentang pemilihan dan lain-lainnya. Begitu juga para ulama-ulama lain banyak. Maka yang perlu kita pikirkan ketika kita nanti memilih, ingat itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akan diminta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apabila kita tujuannya hanyalah mencari keduniaan, maka di sana pun ada pertanyaan dan ada tuntutan di hadapan Allah. Maka dari itu pentingnya untuk memilih pemimpin yang baik dengan rakyat yang baik terlebih dahulu. Karena dikatakan An-nas ala dini mulukihim. Manusia tergantung bagaimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya adalah pemimpin baik, maka mereka akan menyetop perkara-perkara yang menghancurkan generasi-generasi muda daripada narkoba, diskotik dan lain-lainnya. Mereka akan tutup, mereka akan arahkan anak-anak generasi muda menjadi anak-anak yang tangguh. Mereka akan arahkan dengan arahan yang baik, karena kontrol mereka bukan manusia, tapi kontrol mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang beliau mengatakan, seandainya ada keledai tergelincir kakinya di negeri Syam, maka Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, yang berada di Madinah, saya takut nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, kenapa engkau tidak merapihkan jalan wahai Umar. Kontrolnya adalah Allah. Selalu takut, bahkan beliau zuhud.
tidak mau menerima. Bahkan seorang ada ulama mengatakan, siapa orang yang menerima jabatan, maka setelah dia selesai jabatan dia menjadi kaya, maka ketahuilah itu adalah maling. Hadirin, bukan saya mengarahkan kita untuk suudzon, tapi ini adalah pendapat-pendapat mereka. Yang mereka itu ketika menjabat, mereka bukan memanfaatkan jabatan, tapi mereka melihat ini amanah, tanggung jawab di hadapan Allah. Berapa banyak di antara mereka yang tadinya mereka kaya raya, ketika mereka menjabat, mereka keluarkan hartanya. Karena ini melihat adalah tanggung jawab akhirat, dan melihat bahwasanya di dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Maka dari itu kita, umat Islam, diajarkan. Karena kebaikan tentunya yang ada pada raja, pada pemimpin juga ini berkaitan dengan kebaikan yang ada pada ulama. Para ulama yang memberikan lurus, memberikan nasihat, memberikan arahan, dan tidak perlu kita berpecah belah. Maka ini penting. Dan kita sebagaimana tahu bahwasanya kepemimpinan ini dipilih oleh rakyat. Maka kita rakyat yang sebenarnya menentukan hak kita. Inilah suara rakyat yang sebenarnya. Maka yang pertama adalah jangan lupa minta petunjuk kepada Allah. Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah agar dia diberikan petunjuk siapa yang pantas untuk dipilih. Walau kita tidak pernah menanam sehingga tidak mempunyai calon yang ideal misalnya, tapi paling tidak yang banyak dan yang ada kepentingan Islam di situ yang bisa dijalankan. Yang kedua, musyawarah kepada orang-orang soleh, kepada ulama-ulama yang tujuan mereka adalah mencari keridhaan Allah, bukan mencari pamor, bukan mencari kedekatan kepada para pejabat atau menjilat. Yang tujuan-tujuan mereka adalah, dan berapa banyak mereka para ulama yang sifatnya demikian, yang mereka berjalan tujuannya karena dekat, karena ingin kedekatan kepada Allah. Musyawarah kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang hatinya diberikan nur, diberikan cahaya, diberikan petunjuk, sehingga dari lisan-lisan mereka banyak keluar hikmah. Kemudian yang ketiga, lakukan itu karena Allah. Lakukan karena Allah, jangan karena yang dibayar. Kalaupun dia memberikan hadiah, sedekah dan lain-lainnya, memang tidak ada larangan. Akan tetapi coba arahkan diri kita untuk lakukan itu semuanya lillahi ta'ala. Jangan mengharap siapa yang bayar. Akan tetapi kita lihat ini orang baik, ini kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, dan senantiasa kita menjadikan ini adalah ladang dakwah, ladang kebaikan, ladang amal kita, dan senantiasa kita dijadikan bangsa yang rukun, bangsa yang damai, bangsa yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, sehingga menjadilah kita umat Islam. Bangsa ini adalah bangsa yang menjadi super power, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi yahdal muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu wasamiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب
وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى وعن إخواننا في فلسطين الأذى والبلاء والغلا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وأهلك أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.